Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Natasha Putri. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lab 1.6 yaitu configuration, backup, restore, dan export-import di dalam sebuah router. Berikut ialah topologi yang kita gunakan dalam konfigurasi di dalam lab 1.6 ini. Di sini, saya menggunakan real device dan sebuah router board. Pastikan bahwa router board yang kalian gunakan ini sudah terhubung ke dalam real device-nya. Di sini real device-nya saya menggunakan laptop saya. Jadi, konfigurasi yang ada di dalam sebuah router itu dapat di-backup dan disimpan untuk digunakan suatu hari nanti. Ada dua jenis backup di dalam sebuah router, yaitu yang pertama ada binary file dengan extension .backup. Dia mempunyai ciri-ciri yaitu file yang dibuat tidak akan dapat dibaca atau terenkripsi. Dengan binary file, kita dapat membackup semua konfigurasi yang ada di dalam router. Konfigurasi yang sudah di-backup dapat dikembalikan seperti semula setelah melakukan restore. Yang kedua, dengan menggunakan script file dengan extension-nya yaitu .rsc. Script file ini mempunyai ciri-ciri yaitu file yang dibuat berupa script sehingga dapat dibaca oleh text editor seperti Notepad. Dengan script file ini dapat membackup semua atau sebagian konfigurasi yang ada di dalam routernya. Dengan menggunakan script file ini tidak dapat mengembalikan konfigurasi seperti semula, melainkan menambahkan script tertentu pada konfigurasi utama. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi dengan menggunakan binary file dengan extension .backup. Pertama-tama yang dilakukan yaitu kita login ke dalam router board-nya menggunakan Winbox. Di sini saya akan meremote-nya menggunakan MAC address. Lalu kita connect. Kita buka new terminal. Di sini saya akan menggunakan cell I. Pertama-tama, saya akan melakukan sebuah konfigurasi di dalam router ini. Saya akan membuat identity dari routernya dan menambahkan sebuah IP address di dalam routernya. Sini kita tambahkan terlebih dahulu identity-nya dan menggunakan perintah system identity set name untuk identity-nya. Di sini saya gunakan Natasha PTR. Lalu kita press enter. Selanjutnya saya akan membuat IP address untuk routernya dengan perintah IP address @address dan masukkan IP yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.26.1 dengan /24 dan interface yang digunakan yaitu Ether2. Jika sudah, kita press enter. Kita cek IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address print. Nah, di sini terlihat bahwa identity dari router kita udah berganti menjadi Natasha PTR. Jika kita lihat di atas juga sudah berganti menjadi Natasha PTR. Lalu IP address yang kita tambahkan sudah berhasil terbuat. Selanjutnya saya akan melakukan backup file. Selanjutnya saya akan melakukan backup untuk konfigurasi router yang sebelumnya saya sudah lakukan. Untuk membackup-nya, saya gunakan perintah system backup save name. Kita masukkan nama untuk file dari backup-nya. Di sini saya menggunakan name Natasha
strip backup. Lalu masukkan passwordnya. Di sini saya gunakan password yaitu 1412. Lalu kita press enter. Di sini terlihat kita sudah berhasil menyimpan konfigurasi dari routernya. Untuk mengecek filenya sudah terbuat atau belum, kita dapat menggunakan perintah file print. Di sini terlihat bahwa file yang sebelumnya saya buat sudah berhasil terbuat dengan nama Natasha Strip Backup dan extensionnya yaitu .backup. Karena di sini kita menggunakan binary file dan type-nya yaitu backup. Untuk melihat isi dari file Natasha Strip Backup.backup ini, kita dapat melakukan remote menggunakan FTP untuk mengcopy filenya ke dalam laptop yang kita gunakan. Di sini saya coba remote terlebih dahulu menggunakan FTP. Kita masukkan perintahnya FTP // lalu IP yang digunakan oleh routernya. Bentar. Kita login menggunakan admin. Nah, di sini terlihat ada filenya yaitu Natasha Strip Backup.backup. Di sini kita akan copy to folder. Saya di sini akan taruh di desktop. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat sudah ada filenya. Kita akan coba buka. Di sini terlihat bahwa isinya tidak dapat dibaca karena file backup dengan menggunakan binary file itu, filenya akan terenkripsi. Jadi kita tidak dapat melakukan perubahan apapun di dalam file ini. Kita close, lalu kita kembali lagi ke dalam Winbox-nya. Selanjutnya saya akan mereset router yang saya gunakan. Menggunakan perintah system reset configuration, no default, yes. Di sini kita input Y untuk melakukan reset. Setelah melakukan reset konfigurasi, maka IP address yang digunakan oleh router kembali menjadi 0.0.0.0 dan identitinya kembali menjadi default yaitu mikrotik. Di sini kita login lagi menggunakan MAC address, melakukan restore dari file backup yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ketika kita lihat di sini identitinya sudah berubah lagi menjadi mikrotik. Lalu ketika kita cek IP address-nya, di sini juga tidak ada, karena kita sudah mereset konfigurasinya. Untuk melakukan restore dari file backup yang sudah kita buat, dapat menggunakan perintah system backup load name. Namanya yaitu nama file yang sebelumnya dibuat. Sebelumnya saya menggunakan nama Natasha Strip Backup.backup. Lalu masukkan passwordnya, yaitu 1412. Kita tekan enter. Karena kita akan melakukan restore, di sini kita input Y untuk melakukan restore serta reboot pada router board yang sedang kita gunakan. Di sini kita tunggu karena router yang kita gunakan sedang melakukan reboot. Ini terlihat bahwa IP address yang digunakan oleh router kita sudah kembali menjadi konfigurasi yang ada pada file backupnya, yaitu 192.168.26.1 dengan identitinya yaitu Natasha PTR. Di sini saya akan login menggunakan MAC address, lalu kita klik connect.
Jika dilihat pada tampilan, ini identity dari routernya juga sudah berganti menjadi Natasha PTR, dan pada tampilan atasnya juga sudah berganti menjadi Natasha PTR. Coba kita akan cek IP address-nya apakah sudah sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan dengan perintah IP address print. Di sini terlihat bahwa address-nya sudah kembali seperti semula, seperti yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan backup serta restore dengan menggunakan binary file dengan extension .backup. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan script file yang berextension .rsc. Karena kita menggunakan script file, maka gunakan perintah export dan import untuk melakukan pembackupannya. Export memiliki fungsi yang sama dengan backup, yaitu menyimpan semua konfigurasi yang ada di dalam router. Tetapi, file export ini tidak terenkripsi. Beda seperti file backup yang isinya tidak akan terbaca karena file tersebut terenkripsi. Import sama saja seperti restore untuk mengembalikan isi konfigurasi yang sebelumnya sudah disimpan dengan menggunakan file export. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi export terlebih dahulu. Saya akan menambahkan satu IP address lagi di dalam routernya dengan perintah IP address add address 26.26.26.26 slash-nya yaitu 24, lalu interface yang digunakan itu ether 3. Lalu tekan enter, kita lihat hasil konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini terlihat bahwa IP yang saya buat sebelumnya sudah terdaftar, yaitu 26.26.26.26/24. Network yang digunakan yaitu 26.26.26.0 dan interface yang digunakan yaitu ether 3. Lalu saya akan simpan konfigurasinya dalam bentuk script dan menggunakan perintah export, yaitu export file. Di sini kita buat filenya, namanya ini bebas. Di sini saya akan menggunakan nama filenya yaitu Natasha export. Lalu kita tekan enter untuk membuat filenya. Selanjutnya kita cek apakah file export yang sudah kita buat sudah terdaftar dalam routernya dengan menggunakan perintah file print. Nah, di sini terlihat file exportnya dengan nama Natasha strip export dengan extensionnya yaitu .rsc dan type-nya yaitu script. Kalau kita menggunakan binary file, maka type-nya yaitu backup. Untuk melihat isi dari file exportnya, di sini kita bisa lakukan remote FTP lagi. Selain dengan menggunakan remote FTP, di sini untuk melihat isi dari filenya, kita dapat melakukan download file. Di sini kita klik file, lalu kita klik file yang akan kita lihat isinya. Di sini yang saya akan lihat isinya yaitu file export. Itu di sini kita klik kanan, lalu di sini kita pilih download. Nah, di sini saya akan simpan di desktop. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa filenya sudah terdownload di dalam laptop kita. Selanjutnya kita buka file exportnya menggunakan Notepad. Di sini terlihat bahwa file ekspornya dapat kita baca dan di sini kita dapat melihat konfigurasi apa saja yang sudah dibuat. Di sini terlihat bahwa ada konfigurasi IP address. Yang sebelumnya saya buat itu ada 2 IP address.
Di sini terlihat bahwa IP address-nya yaitu 192.168.26.1 dan 26.26.26.26 dan menggunakan sistem identity-nya yaitu Natasha PTR. Terlihat bahwa file ekspor ini tidak terenkripsi, tidak seperti file backup. Kita kembali lagi ke Winbox. Nah, di sini kita akan reset konfigurasinya terlebih dahulu sebelum melakukan import file ekspornya dengan perintah system reset configuration no default yes. Kita inputkan Y untuk mereset router yang sedang kita gunakan. Di sini, setelah kita melakukan reset konfigurasi terhadap router, IP address-nya akan kembali menjadi 0.0.0.0 dan identitinya akan kembali menjadi default, yaitu MikroTik. Kita login menggunakan MAC address. Di sini terlihat bahwa identitinya sudah menjadi MikroTik. Selanjutnya kita akan cek IP address-nya dengan menggunakan IP address print. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada IP address di dalam router yang kita gunakan. Untuk mengimport file ekspornya, kita dapat menggunakan perintah import file name file export yang sebelumnya kita buat dengan nama Natasha strip export.rsc. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa kita berhasil mengimport file export yang sebelumnya kita buat. Di sini juga terlihat bahwa identity dari router kita sudah kembali menjadi konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan, yaitu Natasha PTR. Lalu IP address-nya terlihat bahwa IP address-nya juga sudah ada. Dengan menggunakan script file, kita dapat membackup sebagian dari konfigurasi yang ada di dalam routernya. Di sini saya akan coba untuk melakukan pembackupan dari IP address yang digunakan oleh routernya saja. Untuk melakukan pembackupan terhadap IP address saja, dapat menggunakan perintah IP address export karena kita menggunakan script file. Lalu file kita buat namanya untuk file export dari IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP strip Natasha. Lalu di sini kita tekan enter. Jika kita lihat di dalam file print, file export dari IP address-nya sudah dibuat dengan nama IP strip Natasha dengan extension yaitu .rsc dan type-nya yaitu script. Lalu kita langsung saja reset konfigurasi di dalam routernya dengan menggunakan perintah system reset configuration no default yes. Kita inputkan Y untuk mereset konfigurasinya. Nah, setelah kita melakukan reset, terlihat juga IP address-nya sudah kembali menjadi 0.0.0.0 dan identitinya sudah menjadi default lagi. Kita login menggunakan MAC address. Nah, jika kita lihat di dalam list IP address-nya, sudah tidak ada IP address yang digunakan di dalam routernya. Untuk melakukan import, kita dapat menggunakan perintah yang sama dengan konfigurasi import sebelumnya, yaitu import file name IP natasha.rsc. Lalu kita press enter. Terlihat bahwa kita sudah berhasil mengimport file export dari file IP strip natasha.rsc.
Nah, kita lihat IP address-nya apakah sudah ada. Nah, terlihat bahwa IP address-nya sudah terdaftar, sama seperti pada konfigurasi yang sebelumnya saya lakukan. Nah, jika kita lihat di identity-nya, di sini tidak berubah, karena saya hanya melakukan pembackup-an dengan melakukan ekspor terhadap konfigurasi IP address-nya saja. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan ekspor serta import di dalam sebuah router. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengubah konfigurasi pada file ekspor menggunakan Notepad. Di sini kita cek dulu file yang ada dengan menggunakan file print. Nah, Di sini saya akan mencoba untuk mengubah dari file ekspor Natasha strip export.rsg dengan tipenya yaitu script. sebelumnya saya sudah melakukan download dan saya simpan di desktop. Kita buka isi dari filenya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengubah identity dari routernya. Yang sebelumnya Natasha PTR, di sini saya akan ubah menjadi Alfiani. Selanjutnya kita save. Di sini saya tetap menyimpannya dengan nama yang sama, yaitu Natasha strip export. Lalu kita kembali ke dalam Winbox-nya untuk melakukan penguploadan terhadap file yang sebelumnya sudah kita rubah. Di sini kita klik upload. Di sini saya simpan di desktop. Lalu kita open filenya, yaitu Natasha strip export. Kita open. Nah, karena kita menggunakan nama yang sama, di sini tidak berubah. Akan secara otomatis filenya akan menimpa file yang sebelumnya sudah ada, yaitu Natasha strip export.rsc. Kita balik lagi ke new terminal. Sebelum melakukan import terhadap file ekspornya, kita lakukan reset configuration terlebih dahulu di dalam routernya. Dengan perintah system reset configuration no default yes. Lalu inputkan Y untuk mereset konfigurasi yang ada di dalam router. Di sini kita klik cancel saja. Nah, di sini dilihat bahwa IP address-nya sudah kembali menjadi 0.0.0.0 dan identitinya sudah menjadi default. Lalu kita login menggunakan MAC address. Selanjutnya, kita lakukan import terhadap file export yang sebelumnya sudah kita rubah dengan menggunakan perintah import file name. Inputkan nama dari file export yang sebelumnya kita rubah, yaitu Natasha strip export.rsc. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil mengimport file export yang sebelumnya sudah kita rubah menggunakan Notepad. Di dalam Notepad yang kita rubah yaitu identitinya. Dan di sini terlihat bahwa identity dari router yang sedang kita gunakan sudah berubah menjadi Alfiani sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya dilakukan. Sampai di sini kita berhasil melakukan pengubahan konfigurasi di dalam file ekspor. Sekian penjelasan dari saya mengenai configuration backup, restore, dan export import. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.